Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, bagi masyarakat Wonogiri dan sekitarnya. Jangan lupa slogan kita, Gonya Wiji, Sesarengan Bangun Wonogiri. Ya, di konten perdana kami ini kita membuat podcast yang bernama Obras, obrolan santai Kasturihis. Oke, di konten perdana pertama kita kali ini kita mengundang satu tokoh yang sangat berjasa sekali buat Sudirman. Siapa dia orangnya? Ibu Dian Fadlia Nugrahani. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Sehat, Bu. Gimana Ibu? Gimana kabarnya? Oke, sebelumnya saya banyak-banyak berterima kasih dulu sama Bu Dian telah menyempatkan waktu buat kami dan mengasih sponsor buat kami. Padahal ini adalah tayangan perdana kita hari ini. Ya, mungkin Ibu Dian boleh nggak menceritakan sedikit profil Bu Dian eh, di Sudirman ini? Saya di sini mulai tahun 1997. Ya, Mungkin kalian belum lahir ya? belum saya. Belum lahir. Belum, saya 2004. Dari tahun 1997 sampai sekarang saya berada di SMK Sudirman 1 Wonogiri. Namun sebelumnya saya mulai jadi pegawai Oh ya, PNS ya, itu tahun PNS. 86 Apa? di Semarang. Oh, di Semarang. Ke sini mengikuti suami. Oh, mengikuti suami. Tapi aslinya Bu Dian itu di mana sih kalau boleh tahu? Aslinya di Kudus. Di Kudus. Oh, Bu Dian Udah ini tahu asli Kudus. Kudus di mana itu? Tahu namanya doang. Dari- Sebelah utara Semarang. Oh ya ya ya, berarti Rasa. masih Pantura Ya, ya. Mungkin sebelumnya itu Bu Dian itu jadi PNS-nya itu jadi guru atau bekerja kantoran atau gimana? ceritanya panjang ya. Ya, sedikit aja sedikit cerita. Kalau dulu itu orang mau jadi guru itu enggak mau. Ya, Iya, karena jelas gajinya kecil, iya. kemudian apa? Ya untuk taraf hidup yang minta yang lebih itu susah. Ya. Mm-mm. Nah, waktu itu saya sekolahnya di IKIP. Kalau dulu IKIP sekarang UNES. UNES Ya, saya menyelesaikan 4 tahun, kemudian saya tidak ingin jadi guru. Saya awalnya. kepengennya di SMEA, dulu SMEA ya, bukan SMK. Oh iya, sama Nah, ya. SMEA itu mengambil jurusan akuntansi. Oh iya, Kemudian di IKIP-nya saya ambil perkantoran. mau perkantoran. Tujuan saya kepengen jadi kerja di kantoran, nggak mau jadi guru. Gitu. Awalnya. Awalnya seperti itu. Tapi nasib berbeda karena ada pendaftaran pegawai negeri, orang tua menyuruh ikut. Akhirnya karena mungkin juga restu dari orang tua sekali lagi, itu walaupun saya sudah apa namanya malang melintang ya cari kerja dari perusahaan satu perusahaan lain, tidak ada yang mau menerima. Mungkin latar belakangnya dari IKIP Iya, guru itu yang susah untuk bisa diterima. Nah, bisa. akhirnya ikut PNS, lulus, ditempatkan di Semarang. Oh di Semarang. SMA 11 tadi. Oh berarti dari SMA 11 Semarang. Ya, Itu menjadi guru guru apa? di kalau dulu ada pelajaran keterampilan. Jadi Hmm. ngajarnya mengetik gitu ya. Hmm, Dasar-dasar mengetik itu. itu Bu Dian di SMA 11 ya? Ya, Iya, SMA 11 itu berapa tahun Bu, kalau boleh tahu? 5 tahun. 5 tahun 5 tahun. Terus berjalan. pindah ke sini tidak langsung ke SMK Sudirman, tapi saya Mm-mm. dulu ngajar di SMA Gajah Mungkur Wuryantoro. Wow, Riantoro Ya. jauh banget ya. Nah, baru setelah itu masuk ke SMA Sudirman sampai sekarang. Apa sih yang apa ya? Yang bikin Budian itu masuk ke Sudirman itu awalnya tawarannya itu. Kalau dulu karena sudah mulai ada apa namanya untuk pegawai negeri itu kan harus ada meraih ke angka kredit gitu ya untuk Iya, kenaikan iya, pangkat. kenaikan Nah, banget. kalau saya dasarnya dari
kantoran itu adanya kan hanya di SMK. Iya. Nah, pada saat itu saya ngajar di SMA. Heeh. Jadi kalau untuk karir itu kan nggak bisa. Kemudian alhamdulillah ada lowongan di SMK Sudirman, saya pindah dari SMA ke SMK, ke kejuruan. Kejuruan. Ya, dari situ terus untuk kenaikan pangkat saya lancar karena sesuai dengan jurusan saya gitu. Terus kalau pas di SMK Sudirman 1 ini awalnya itu pas masuk itu jadi guru apa, Bu? Jadi guru perkantoran. Perkantoran Iya, langsung. sekretaris ya kalau dulu di sini. Sekretaris ya Jurusan namanya. sekretaris ya. Jurusan Yang ngajar sekretaris. kearsipan, ngajar apa namanya? Apa itu? Surat menyurat dan sebagainya. Itu berselang berapa tahun itu, Bu, kalau boleh tahu? Apanya? Itu Bu Dian menjadi guru Heeh, perkantoran itu sampai sampai berapa tahun sampai jadi kepala sekolah? oh kalau jadi Kalau kepala sekolah itu bukan saya menganggap itu bukan karir ya. oh bukan karir. Karena amanah saja. Saya tidak ada keinginan untuk jadi kepala sekolah sama Awalnya sekali. awalnya Nggak ada. enggak ada ya, Bu. Iya. Sampai sekarang pun waktu jabatan sudah habis 4 tahun, mau mundur ternyata masih diharapkan untuk jadi kepala sekolah lagi. Jadi semuanya karena amanah baru saya mau. Gitu. Sebetulnya kan udah pensiun saya. Iya. Mm-mm. Sudah menjelang berapa tahun, Bu, menjadi kepala sekolah? Ini tahun kedua ya. Iya. Pertama kan 4 tahun, 5 tahun, 5,5. Berarti dari 2018. 2018. Oh Kan ya, harusnya berakhir 2022. 2022 ya. Terus diperpanjang lagi Iya. 1 tahun. Iya. Oh iya. Kalau boleh tahu nih, Bu, apa sih mungkin kan dari perkembangannya tahun bertahun itu gimana sih peningkatannya atau apa penurunan apa peningkatan Apa nih? tentang sekolahan ini? Oh, Mungkin untuk siswa atau jurusan mungkin dari awal boleh. nah ini tahun yang memprihatinkan ya untuk SMK Sudirman 1 Wonogiri Iya. ya. Karena dari 5 program terpaksa saya tutup 2 program karena siswanya kurang ya. Iya. Nah, itu sebetulnya saya minta bantuan kalian. Iya toh? Iya, tapi kan Kalau iya. satu kelas itu satu anak bawa satu aja, tidak mungkin akan terjadi seperti ini. Betul. Kendalanya apa sebetulnya? Kendalanya karena lebih pertama itu apa ya? Jalurnya itu kan apa itu yang terdekat itu, Bu? Zonasi. Zonasi. Zaman sekarang itu kan zonasi dan banyak sekali SMK atau SMA negeri mungkin yang mungkin mayoritas di sini kan orang orang-orang desa juga mungkin juga nggak mau kalau ada yang mungkin ada yang gratis kenapa enggak mungkin gitu dan banyak yang SMK negeri gitu Di daerah biasanya sekitar oh, gitu ya. karena sudah masuk zonasi itu tadi. Iya. Itulah yang saya juga tidak bisa menuntut banyak, ya toh? Karena memang situasinya saat ini seperti itu. Kalau dulu kita jaya-jayanya itu muridnya bisa 1.700-an. Di tahun berapa itu, Bu? Di tahun pas ini Pak Rovingi itu ya sekitar tahun 2008 itu Oh, 2008. 1.700. Iya, Memang Pak. sekarang kendalanya kalau khususnya SMK yang di di kota, ya toh. Nah, kira ada banyak SMK negeri, terus ada aturan zonasi, ada aturan tentang gratis, ya. Terus ini juga ada penambahan rombel dimungkinkan untuk SMK negeri itu yang membuat SMK swasta khususnya yang ada di kota itu kena dampaknya gitu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya dampak seperti ini, anak-anak yang ada sekarang ini semoga nantinya itu akan menjadi anak-anak yang sukses lah. Ya. Amin, Jadi amin. walaupun sedikit tetap kita upayakan, kita didik menjadi anak-anak yang berkualitas. Amin, 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 amin. Oke.
Bu Dian mungkin untuk kedepannya Sudirman ini mau gimana sih Bu? Mungkin ada banyak program untuk adik-adik kelas atau gimana? Iya, yang penting sekarang itu kurikulum merdeka ya. Jadi Iya. kita yang kita utamakan kan si anak, ya toh. Kita tidak bisa menuntut banyak, yang penting anak itu bisa mempunyai fasilitas yang diharapkan, gitu. Ya, kita hanya sebagai fasilitator saja. Fasilitator. Ya, jadi anak-anak yang utama keinginannya apa. Sekarang itu kan guru harus tahu si A, si B punya kemampuan sendiri-sendiri. Nah, itu cara mengatasinya seperti apa itu tidak bisa disamakan. Jadi kita harus mengikuti masing-masing anak. Itu Masing-masing anak ya. ini. Oh iya. Oke. Terima kasih Bu Dian telah sudah sedikit cerita tentang di Sudirman ini. Mungkin untuk mungkin ada Bu Dian punya pekerjaan sampingan dari kepala sekolah ini? Kok kan kepala sekolah itu menjadi bukan apa ya? Apa yang dibilang Bu Dian tadi ya? Tentang bukan suatu yang diharapkan tadi loh. Bukan keinginan ya. Karir Bukan karir. Nah, mungkin ada nggak sih Bu kalau lainnya cita-cita yang diharapkan dari kecil itu apa sih? Saya itu dari kecil senengnya jualan ya. Oh iya, memang passionnya itu marketing. Ya, jadi waktu kuliah pun saya nyambi jualan gitu. Apa jualannya? Karena mahasiswa, anaknya orang pas-pasan, ya toh, mau tidak mau bicarane supaya saya bisa menghasilkan. Ya barang-barang kita lihat teman-teman sekitar kita sukanya apa gitu toh. Karena uangnya terbatas ya kita belinya tidak bisa langsung yang banyak, tapi kita belinya mungkin hanya cukup 5, 10 atau 1 losin gitu ya. Waktu itu yang pertama saya jualan itu ini aksesoris rambut gitu. Oh, kayak kucir, terus jepetan Ya, gitu ya Bu. gitu. Seperti itu. Terus lama-lama ke makanan karena teman-teman kos itu suka jajan. Saya berusaha untuk memenuhi apa yang biasa dia beli, biar beli ke tempat kita dan dia juga tidak perlu untuk keluar Jauh-jauh dari ya. rumah. Saya siapkan di situ. Belinya bukan kiloan, tapi mungkin setengah kilo kita bagi beberapa, kita jual. Kita jual. Untungnya ditabung, ya toh ditabung nanti untuk pulaan yang bisa lebih besar lagi. Itu guys, untuk anak-anak muda zaman sekarang jangan cuma ngandelin uang orang tua. Jadi iya. Mungkin ada pesan-pesan Bu untuk anak muda zaman sekarang atau kan zaman sekarang itu banyak ya Bu. Kalau di berita-berita itu ada yang suka minta harus ada, terus suka berani sama orang tua. Mungkin ada pesan-pesan nggak Bu buat anak muda zaman Oh sekarang? iya. Untuk anak-anak muda yang ada di sana, di luar sana ya, kemudian pesen yang pertama, kalian harus mandiri. Ya, mandiri bukan berarti hidup sendiri terus ya. Mandi sendiri enggak. Mandiri itu bisa mengupayakan apa yang kalian inginkan dari apa yang ada pada diri kalian. Manfaatkan potensi yang ada dalam diri kalian, ya. Terus yang kedua, jangan pernah berani sama yang namanya orang tua, khususnya ibu. Betul. Ya, kalau dalam agama Islam itu kan ada, ya seperti itu. Apalagi anak laki itu dengan ibu harus hormat, ya sampai kapanpun. Kalaupun kalian sudah menikah, ibu tetap nomor satu, istri nomor setelah Sekian. ibu. Ya itu. Jadi berbakti pada orang tua. Kalau kalian lihat di luar sana, orang-orang yang sudah berhasil itu Betul. tetap hormat pada orang tua. Orang tua. Ya. Itu jangan ketergantungan dengan siapapun. Betul. Itulah. Itu mungkin. Ya, terpakainya dalam
Anak muda sekarang zaman generasi Z, apalagi berkembangnya media-media itu banyak sekali yang dapat dipekerjakan di rumah ya Bu, lebih istilahnya. Adanya IT yang canggih ya. Iya, dalam IT. Dia juga udah biasa mengikuti seperti itu, jangan hanya memanfaatkan apa Game-game yang lain-lain, tapi kalau bisa manfaatkan. bermanfaat Iya, yang menguntungkan. intinya itu naikkan tekad, usaha dan berjuang semaksimal mungkin. Jangan gampang Berdoa menyerah. juga. Ya, jangan lupa berdoa. Usaha diimbangi harus sambil berdoa. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong ini Budian ini punya warung ya? Kalau kalau banyak orang bilang Warung ya, Warmindo ya. wah, ya Itu boleh juga saya boleh tahunya di-spill gak Bu? dari ya, Iya, boleh di-spill gak Bu? nggak apa-apa. Iya, Ini ini adalah apa namanya? Saya buka ini karena saya sering buka IG itu ya. Kalau sekarang itu banyak makanan-makanan yang jane iki ya sudah terbiasa, tapi mungkin penyajiannya aja yang lain ya toh. Sekarang seperti itu. Nah, ikut-ikutan aja sebetulnya dengan tren yang sekarang. Tuh. Tuh guys. Kalau teman-teman mau beli itu di mana Bu? Wadah, saya baru buka 2 di depan SMP Negeri 1 Wonogiri dan di kantin SMK Sudirman 1 Wonogiri. Oh ya. Kira-kira kalau di kantin Sudirman 1 Wonogiri itu boleh nggak sih orang luar beli Bu? Kalau mau, Boleh, tapi di luar setelah jam istirahat ya, karena kita kan ada aturan istirahat pertama tidak boleh keluar. Makanya semua pintu kan kunci. ditutup ya, gembok gitu ya. Jam Nah, pertama. setelah istirahat pertama itu baru orang luar mungkin ada yang mau beli boleh. Jadi Dibuka pintunya. betul. Jadi teman-teman yang bingung cari makan atau jalan-jalan di Pringgondani, terus nggak ada jajanan yang bikin kenyang, mungkin kalian bisa mampir ke SMK Sudirman 1 Wonogiri. Mungkin dari depan udah kelihatan banyak makanan-makanan dan es teh jumbo, cuma harganya sangat fantastis, murah di kantong. Pokoknya aman deh, bikin Aman kenyang, anak aman sekolah. sekali. Ya mungkin Kayak gini kalau hari Jumat oh iya, ada Jumat apa itu? berkah. Oh, ada Jumat berkah Jumat tuh. berkahnya kalau beli mie gratis es teh. Tuh. Lumayan kapan lagi ya kan? Untuk yang daerah wilayah dekat-dekat lapangan Sukoharjo itu bisa pembeliannya di depan SMP 1 Wonogiri yang dekat sama fotokopian ya Bu? Ya, jadi Ya, satu. jadi satu sama fotokopiannya itu gitu. Ya guys. Ya, terima kasih Bu Dia telah menyempatkan waktu buat kami dan mungkin ada sedikit pertanyaan. Apa tuh? Pertanyaan dari siswa-siswi SMK Sudirman Wonogiri. Ya, yang pertama-tama, bagaimana rencana program sekolah ke depan dan bagaimana tujuan yang hendak dicapai? Kalau untuk program sekolah sendiri kan tiap tahun tentunya ada ya. Tapi program itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar kalau ada dukungan dari anak-anak. Ya toh? Apa? Itu tentang uang administrasi sekolah. Kalau itu lancar, program sekolah juga akan lancar. Gitu ya. Terus nak tujuan untuk sekolah apa toh? Ya mencetak anak-anak yang ada di SMK Sudirman 1 Wonogiri ini mempunyai skill, keterampilan ya toh yang dibutuhkan dengan dunia usaha. Gitu aja. Oh iya. Untuk teman-teman yang mempunyai adik atau yang tidak keterima dan tidak keterima di negeri atau kurang bingung cari sekolahan yang mana yang berkualitas, mungkin kalian bisa mendaftarkan diri ke SMK Sudirman 1 Wonogiri. Nanti di kolom komentar kita kasih link pendaftaran. Entah itu suatu saat nanti yang punya adik-adik
silakan saja daftar di SMK Sudirman 1 Wonogiri. Di sini berbagai macam jurusan ya Bu ya. Ya, Iya, ada yang 5. ada 5. Yang pertama OTKP ya Bu. OTKP itu apa sih Bu kepanjangannya? Otomatisasi tata kelola perkantoran. Oh, perkantoran. Yang kedua ada BDP, itu bisnis daring Pemasaran. pemasaran ya Bu. Yang ketiga TBSM. Mungkin kalian sudah nggak asing di kuping ya. Ya, yang ketiga itu TBSM, teknik Teknik bisnis sepeda motor. Yang kedua itu ada MM atau bisa disebut multimedia. Tapi sekarang sudah diganti DKV. Apa itu Bu? DKV itu Bu? Daring desain komunikasi visual. Ya, yang terakhir ini ada AKL ya Bu. Ya, AKL itu akuntansi kemanajemenan lembaga. Keuangan lembaga. Ya, mungkin itu. Kita akan lanjut lagi next. Kenapa setiap siswi tidak diperbolehkan untuk memakai jilbab langsung? Maksudnya jilbab langsung itu yang jadi ya? Iya, yang kan sudah ada jadi tinggal diblusuke gitu ya. kan ada yang dilepet-lepet gitu, mungkin itu siswinya kurang nggak mau ribet. Mungkin gimana Bu? Jangan menghindari ribet ya. Iya. Yang penting kita intinya kan untuk kerapian saja sebetulnya gitu. Kalau misalnya jilbabnya itu yang OSIS kan putih. Nah, kalau yang jilbab jadi kan mungkin putih tapi putihnya agak-agak tidak bisa jernih atau mungkin ada apa listnya dan sebagainya. Ada Jadi motifnya. tidak bisa sama. Tapi Tidak kalau bisa, kita menggunakan jilbab yang segi 4 itu insya Allah semua bisa sama. Jadi rapi lah intinya. Jadi rapi. Jangan menghindari ribet. Oke, kita harus bisa mandiri, sregep. Ya, Harus telaten. terus telaten kita soalnya besoknya kita itu di dunia kerja. Jadi nggak bisa liha-liha. Oke, mungkin ya pertanyaan selanjutnya. Pendapat Budian tentang guru yang hanya memberi perintah tanpa mau tahu kondisi anak didiknya itu gimana? Masih ada seperti itu. Ada. Kenapa nggak laporan ke saya? Ya, kalau saya tidak dilapori kan saya nggak tahu. Jadi sementara ini saya anggap baik-baik saja gitu. Kalau misalnya masih ada seperti itu, tolonglah ya. Jadi ada imbal baliknya. Kalian juga berhak untuk laporan ke saya. Tidak hanya saya menyuruh, ya, tapi kamu mengadu kan juga akan lebih baik. Jadi nanti cara mengatasinya seperti apa ya. Kalau guru hanya memerintah saja, itu kan bukan guru. Ya, guru itu ya mendidik. Ya, prosesnya kan ada seperti itu. Kalau hanya memerintah saja, itu dia tidak profilnya bukan guru. Bukan, iya. Ya. Ya, untuk teman-teman tolong yang nanti dilaporkan ke saya ya. Ya, jika di kelas kalian nanti khususnya di SMK Sudirman 1 Wonogiri, jika di kelas kalian ada guru yang sukanya merintah tapi tidak mengajar, silahkan memberi tugas gitu maksudnya. Merintah itu. Iya, memberi tugas habis itu cuma datang memberi tugas tinggal pergi gitu. Itu bisa langsung dilaporkan kemudian dan privasi kalian insya Allah aman gitu. Aman sekali. Karena kita mempunyai fasilitas yang baik di SMK Sudirman 1 Wonogiri ini. Oke, untuk yang selanjutnya, anak-anak kelas terkadang banyak yang mengeluh tentang ruang kelas yang panas. Upaya Budian apa sih untuk mengatasinya? Panas itu karena fasilitas ya mungkin ya. Sarprasnya kurang ya. Kipas angin nggak ada gitu ya. Mungkin bisa gitu sih. Ya, intinya satu, kalau di swasta itu semua bisa jalan, prasarana-sarana bisa jalan, kalau dari anak-anak juga lancar administrasinya, kan gitu. Oh iya, betul.
Jadi kalau memang sekarang ini masih kurang, dirasa kurang, ada yang kurang, ya Hmm, harap dimaklumi dulu ya, karena sekarang muridnya juga kurang, mm-mm. uang masuk. Kalau swasta itu kan dari komite. Nah, kalau Oh, komite bayarnya susah, kita juga tidak bisa memberikan yang lebih lebih. gitu. Oh, Ya, iya. Ya, gitu guys. Jadinya harap bersabar. Yang belum bayar, silahkan bayar. ada suka. Nggak ada salahnya Kalau juga. misal tiap kelas itu urunan beli kipas angin sendiri, oh mandiri itu namanya. Betul. Nanti kalau sudah lulus, kita serahkan ke sekolah. Alhamdulillah. Menjadi hadiah. Mungkin Kenang-kenangan ya. kenang-kenangan gitu. Gitu guys. Mungkin ada lagi Mbak? Tidak ada. Oke. Oh iya Bu, dengar-dengar bentar lagi Sudirman ulang tahun ya Bu. Iya, Kapan nih apanya? tanggalnya Oh, kalau kelahirannya Sudirman? Sudirman itu kan tanggal 17 September ya. 17 September. Iya. Iya. Nah, nanti semua saya serahkan ke anak-anak saja. Jadi yang ngurusi semua OSIS gitulah. Ah, Ya. itu oke. Sekarang harusnya sudah mulai jalan. Harusnya ya Iya, ini sama udah buat Agustus. sudah iya kan 1 bulan lagi ya Bu ya. OSIS ini harusnya bergandengan keras ya. Harusnya ya, harusnya. Iya. Eh, ada nggak sih Bu apa namanya yang ingin diundang mungkin di acara ulang tahun Sudirman? Nanti kita lihat ya kalau Kita kita lihat saja. mengundang apa Mengundang artinya. atau artis mungkin Oh, untuk wah ya kan. band-bandan itu atau Ben-benan harusnya mengoptimalkan yang ada di sekolah siap. ya. Iya, Nanti kita kalau harus mungkin ada dari luar ya kalau uangnya ada kita bisa manfaatkan itu. Tapi mm, kalau enggak ya kita fasilitas kita manfaatkan fasilitas. manfaatkan semaksimal mungkin apa yang ada di kita aja gitu. Oh, Dari kita untuk kita gitu ya. siap. Mhm. Oke, Bu. Terima kasih atas perbincangan hari ini. Saya berterima kasih lagi sebelumnya telah menyempatkan diri untuk datang ke podcast kami. Sama-sama. Semoga Bu Dian sehat walafiat, selalu Semuanya sukses sehat ya. terus. Ya, maafkan kami murid-murid yang nakal. Ada murid nakal sekarang itu. Iya, Pinter-pinter. alhamdulillah. Terima kasih Bu Dian telah menyempatkan waktu. Oke guys, untuk penutupan acara hari ini, intinya kita sebagai anak muda jangan mudah putus asa. Jangan mudah untuk mengeluh. Usahakan yang ada, optimalkan yang ada dulu. Kerja keras itu, apalagi kalau cowok, kerja keras itu harus. Oke? Tetap semangat buat kalian yang berada di mana-mana. Semoga kalian suka dengan konten ini. Tolong, saya meminta tolong untuk share, komen, share, like, komen, dan subscribe. Oke? Oh, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you.